Kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat, terus bergulir. Salah satu tersangka, Misri Puspitasari, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 16 April lalu menyisakan banyak tanda tanya. Luka lebam di tubuh korban membuat keluarga tak tinggal diam mencari jawaban dan keadilan. Dua atasan langsung Brigadir Nur Hadi, Kompol Imade Yogi Purusa Utama, dan Ibda Haris Chandra serta seorang perempuan pemandu karaoke bernama Misri Puspitasari ditetapkan sebagai tersangka. Merasa tak ikut berperan dalam kematian Nur Hadi, kini tersangka Misri mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan perlindungan selaku JC ya atau saksi pelaku kepada LPSK per kemarin ya, tanggal 14 Juli 2025. Ya memang ini masih dalam proses penelaahan ya. Memang ada SOP kami maksimal 30 hari kerja, tetapi ini bisa diperpanjang setelah kami periksa juga sudah lengkap ya secara administrasi gitu. Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dengan lebih jelas. Pengacara tersangka Misri mengklaim kliennya tak punya motif membunuh korban karena dirinya hanya dipanggil untuk ikut berlibur dalam pesta privat yang digelar dua tersangka lain, dan itulah pertemuan pertama mereka. Yang menginisiasi pertemuan itu adalah Kompol Yogi. Kompol Yogi meminta si M datang ke Lombok, yaitu dengan bayaran 10 juta untuk menemani satu malam Rabu dan Kamis dia harus balik segera. Dengan bayaran 10 juta dan itu datang liburan. Brigadir Nur Hadi adalah sopir dari tersangka Kompol Yogi yang ikut menjemput tersangka Misri di Pelabuhan Senggigi bersama tersangka lainnya Ibda Haris Chandra dan seorang teman wanitanya. Pengacara Misri menyebut kelimanya sempat berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan dan semuanya dalam pengaruh obat-obatan terlarang dari obat penenang hingga ekstasi. Namun, tak ada satupun saksi atau kamera yang merekam apa yang sebenarnya terjadi hingga korban ditemukan meninggal dunia di dasar kolam dengan sejumlah luka penganiayaan, termasuk patahnya tulang lidah akibat pencekikan. Sebelum ditahan, kedua polisi Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Kompol Yogi dan Ibda Haris sudah diberhentikan secara tidak hormat lewat persidangan etik. Ketiga tersangka kini terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Triwibowo dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Jakarta dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.